Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, insan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sungguh-sungguh berharap mendapatkan ridha Allah melalui ibadah Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah izinkan kita untuk terus beribadah kepadanya, dan itulah nikmat yang Allah karuniakan sebagai seorang hamba yang bisa terus berdekat-dekatan dengan Allah, karena pasti siapa yang mendekat kepada Allah mendapatkan kebahagiaan. Kesempatan kali ini kita berbicara tentang bagaimana peran kita sebagai orang tua, khususnya menjadi orang tua yang dicintai. Orang tua cintai adalah kata kunci untuk kita bisa mendapatkan yang namanya manfaat-manfaat yang akan diberikan anak kepada kita, mulai dari ketaatan yang diberikan oleh anak, karena anak yang sejatinya taat adalah bukan karena ditakut-takuti, karena hati yang tertambat menyebabkan dia bisa mengikuti apa yang sejatinya diinginkan oleh orang tuanya. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, sementara yang lain itu adalah prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lain akan mengekor. Yang kedua juga dengan manfaat apa? Anak-anak akan banyak terbuka kepada kita, ketika kita misalnya orang tua yang cintai, anak-anak banyak terbuka tentang apa yang dirasakan, tentang masalah-masalah dia. Sebab bahaya di zaman now ini adalah ketika anak-anak tuh punya banyak rahasia. Hati-hatilah kalau anak-anak tuh sering mengatakan that's my privacy, ini rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua, karena dibalik kata privasi itu sejatinya dia sedang membuat jarak. Itulah salah satu yang bisa kita dapatkan. Selain juga anak-anak yang dekat secara emosional pada kita, mudah diarahkan, kemudian seringkali menjadikan kita sebagai referensi. Misalnya ketika berdiskusi sama teman-temannya, dia akan bilang kata papaku, kata mamahku, dan sebagainya. Termasuk juga membuat mereka betah di rumah, karena di zaman sekarang ini anak-anak yang kita khawatirkan adalah pengaruh buruk dari lingkungan di luar. Dan itu semua bermula dari satu tugas pokok orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang dicintai. Maka wajar kalau para ulama membuat kaidah pertama sebelum kita menjalankan peran sebagai orang tua yang menasihati. Apa kata para ulama? At-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum kita banyak kasih nasihat. Orang bule nyebutnya connection before correction. Untuk kita menjadi orang tua yang dicintai, maka ada 3 pantangan atau 3 larangan yang wajib kita pahami. Karena sejatinya kita kalau sudah bisa menjadi orang tua yang bisa melewati 3 larangan ini, insya Allah kita mampu membuat anak-anak dekat kepada kita. Larangan pertama adalah orang tua jangan kasar. Kasar itu adalah ketika kita membuat anak cenderung akhirnya merasa takut dengan kita. Dan kasar itu pula yang diingatkan oleh Allah sebagai biang ketika anak-anak tidak mau mendekat kepada kita. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum law kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Disebabkan kasih sayang Allah, engkau bersikap lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi kasar, niscaya mereka kabur dari sekitarmu. Maka anak-anak yang mendapatkan kekasaran, peluangnya adalah mereka malah kabur dari kita. Mereka malah nggak mau dekat sama kita. Bagaimana kita bisa nasihati kalau dalam hal ini mereka sendiri menghindar dari kita? Di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah sosok yang lembut sekali. Bahkan ini yang kita kenal membuat para sahabat termasuk anak-anak selalu ingin dekat kepadanya, selalu ingin membelanya. Kita ingin anak-anak kita seperti itu. Kenapa? Karena kalau kekasaran dengan dalih, saya ini ingin tegas Ustadz. Kalau enggak, anak-anak jadi kurang ajar, bahkan melanggar aturan. Kita harus bedakan antara kasar dan tegas. Karena tegas dalam Islam adalah membuat anak disiplin kepada aturan. Tapi itu pun tidak dengan cara yang membuat mereka trauma. Karena kekasaran kalau kita lanjutkan akan berdampak kepada apa? Dalam hal ini anak-anak yang kasar akan merasa dirinya dalam hal ini menjadi diri yang tidak disayang. Dia akan luka batinnya,
bahkan cenderung maaf dia akan melakukan yang namanya pengulangan. Di antara yang kita lupakan bahwa kekasaran dengan wujud kemarahan yang sering kita ulang-ulang kepada anak-anak itu akan mempengaruhi mereka. Dalam hal ini mereka akan mewariskan juga pada saat mereka jadi orang tua. Makanya banyak ahli mengatakan ya, ada warisan yang kadang kita tidak sadari diturunkan dari masa ke masa, yaitu adalah warisan kemarahan. Warisan kemarahan itulah yang kadang-kadang diturunkan ke anak, anak jadi orang tua, turunkan lagi kepada anaknya, demikian terus. Maka hentikan di kita, mulailah latih supaya anak-anak kita ini jangan sampai merasa trauma di mengulangi masa depan. Selain juga orang-orang anak-anak dikasari sangat rentan dia menjadi anak-anak yang enggak pedean, ya dia tertekan. Bahkan yang ketiga, ya para ulama mengatakan kekasaran dengan banyak hal akan memberikan pengaruh pada jiwa anak menjadi anak yang munafik. Berkata Syekh Muhammad Basir Ibrahim Al-Jaziri misalnya, la takrahu auladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Jangan kalian kasar sama anak-anak kalian karena sikap kasar kalian akan menjadikan anak kalian munafik. Kenapa disebut munafik? Karena sejatinya anak-anak itu ya dia memiliki cara untuk mekanisme untuk mempertahankan diri. Ketika misalnya dia ngerasa aduh orang tuanya ini akan mengancam diri dia apapun dia lakukan dalam hal ini untuk menyelamatkan diri, entah berpura-pura bahkan berdusta. Di antara yang mungkin sering tanyakan kepada kami, kenapa sih anak saya suka bohong? Di antara penyebab anak suka bohong adalah karena dia merasakan ketidaknyamanan akibat sikap kasar kita. Mungkin dengan sering disentil, dipukul, atau dikasih hukuman, maka dia akan menyelamatkan dirinya. Contoh ya, misalnya ketika seorang ayah lagi baca buku di kamar, tiba-tiba terdengar bunyi benda pecah di ruang tamu. Ayah keluar, tiba-tiba keluar, siapa ini? Gitu. Sang anak yang sebenarnya sebagai pelakunya situ, dia akan mencari cara karena dia kebayang tuh mau dipukul nih, dihajar, ditendang, aduh. Maka dia bilang, kucing pak, aku tahu tadi kucing lewat gitu. Dia tidak mau. Dan ini malah bahaya. Kita tidak ingin anak-anak kita soleh di depan kita tapi liar saat di luar. Kenapa? Lagi-lagi karena sifat kasar. Karena itu diantara yang wajib kita lakukan adalah menjaga ketegasan tetap menjadi salah satu bagian dari pengasuhan. Karena Allah katakan tugas Nabi adalah wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Rumusnya adalah ketegasan itu adalah setelah mereka mendapatkan kegembiraan. Sehingga ketika kita tegas, mereka tidak merasa kita membencinya. Yang kedua, ketegasan tidak membuat mereka merasa tersakiti. Makanya para ulama mengatakan kalaupun kita memberikan hukuman, namanya al-uqubah, itu bagian yang disebut adalah pendidikan. At-ta'dib, laisa ta'dzib. Mendidik bukan mengazab. Karena kalau kita sampai mengazab tadi, sampai trauma, mengazab itu sampai menyakiti dengan membuat dia merasa takut dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya menegur Nabi Adam alaihissalam yang melanggar larangannya, Allah tidak langsung Adam, kamu telah melanggar, masuk neraka, tidak. Allah menegur dengan lembut. Kata Allah, alla anhakuma antilkuma syajarah wa kullakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku sudah katakan wahai Adam, jangan dekati pohon itu. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Makanya Allah pun memberikan teguran untuk dikeluarkan dari surga alias dijauhi dari kenikmatan agar dia belajar dari kesalahannya. Maka Nabi Adam belajar dari kesalahannya, muncullah apa yang disebut i'tiraf. Keluarlah doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyadari Allah udah sayang banget. Allah sayang banget gitu ya, dan Allah memberikan teguran buat aku yang karena kesalahan aku. Seperti itulah. Kita ingin anak kita juga begitu. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tetap tegas tapi nggak boleh kasar. Kalau kasar membuat trauma, kalau tegas buat dia belajar sampai dia menyadari, mah aku salah ya mah, pah aku salah. Maka itu yang dijaga dalam situasi apapun. Satu yaitu jaga agar lisan kita dalam hal ini tidak berkata-kata yang buruk. Dua adalah jaga agar tangan dan kaki kita tidak menyakiti. Karena inilah standar dasar seorang muslim yang Rasulullah sebutkan dalam hadis al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka pengasuh yang islami adalah menjaga agar lisan dan tangan kita sampai kapanpun tidak menyakiti anak, karena itulah yang disebut pengasuhan islami.
Semoga ini akan memberi manfaat agar kita menjadi pribadi yang bisa menjaga hak anak, menjadi pribadi yang dicintai dengan cara jangan kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.